Halo, nama saya Muhammad Kadafi. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Unit 277. Hai, nama saya Previ Ramadanti Paputungan, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Unit 277. Perkenalkan, saya Arnaldo Ahmad Zikra dari jurusan Informatika, anggota KKN Unit 277. Halo, perkenalkan nama saya Mita Dianti dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Ilmu Ekonomi. Halo, nama saya Reza Claudio Purwanto, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Manajemen tahun 2018, Unit 277. Halo, perkenalkan nama saya Erina Triaptani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika 2018. Halo, perkenalkan saya Noval Fatin dari Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan tahun 2018. Perkenalkan, saya Hanifah Safardani dari jurusan Ilmu Hukum, anggota KKN Unit 270. Penyakit ain adalah sebuah kondisi yang serius di dalam agama Islam. Penyakit ain bisa menjadi penyakit hati yang sangat merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Secara umum, penyakit ain adalah penyakit yang bisa menimpa seseorang dan menjadikan orang tersebut memiliki kecemburuan yang sangat besar kepada orang lain. Penyakit ain ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata, dan juga diketahui bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran yang akan berdampak negatif bagi kesehatan. Lebih lanjut lagi, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gangguan penyakit fisik yang berbahaya hingga mengancam nyawa. Penyakit ini dapat menyebabkan jiwa seseorang tersebut seakan-akan memiliki pandangan mata sebagai alat untuk menyebarkan sisi negatifnya kepada hal yang dipandangnya tersebut. Adapun surat dan dalil yang menjelaskan tentang penyakit ain. Yang pertama, penyakit ain ini telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ia pernah bersabda, "Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa." Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Kemudian, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, "Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain." Hadis riwayat Al-Bazar dalam Kasyul Astar, dihasankan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Kemudian Rasulullah juga pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Falaq dari ayat 1-5 yang artinya, "Katakan, aku berlindung dengan penguasa fajar dari kejahatan makhluk-makhluknya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang iri karena dia mempraktekkan iri." Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyakit ain merupakan penyakit yang timbul karena perasaan negatif seseorang ketika melihat pencapaian orang lain. Perasaan negatif ini sering disebut iri, dengki, atau hasad. Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk menghindarkan diri kita sendiri dan orang lain dari penyakit ain. Dilansir dari Islamic Finder, cara yang pertama yaitu dengan membaca Quran Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas di pagi dan sore hari agar diri kita mendapat ketenangan jiwa. Dengan adanya ketenangan jiwa ini, maka kita akan terhindar dari perasaan hasad yang dapat membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan mendoakan diri kita dan orang lain dari penyakit ain ini. Penyakit ain tidak hanya menimpa orang dewasa saja, anak-anak juga bisa terkena penyakit ain ini. Maka hendaknya orang tua selalu mendoakan anaknya agar terhindar dari penyakit ain. Doa untuk menghindarkan diri kita dan orang lain dari penyakit ain berbunyi sebagai berikut. U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku memohon perlindunganmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, binatang pengganggu, dan dari pandangan mata yang buruk. Kemudian, selain dengan membaca surat dan doa tersebut, cara untuk menghindarkan diri kita sendiri dan orang lain dari penyakit ain yaitu dengan selalu mendoakan kebaikan atas pencapaian orang lain. Jadi ketika kita melihat pencapaian orang lain, maka hendaklah kita mendoakan keberkahan untuknya. Nah, selanjutnya, dampak yang terjadi akibat penyakit ain. Orang yang memiliki penyakit ain biasanya akan diliputi perasaan iri hati serta dengki, bahkan rasa kagum yang sangat mendalam terhadap segala sesuatu yang ada di depan matanya. Nah, gangguan dari penyakit ain sendiri bisa berupa penyakit, kerusakan, hingga kematian. Selanjutnya, dampak penyakit ain terhadap bayi itu apa sih? Nah,
Memiliki karunia terindah yang lucu dan menggemaskan di zaman sekarang membuat tidak sedikit orang tua yang tergiur untuk membagikan momen si kecil di media sosial. Memang tidak ada larangan untuk tidak mengabadikan foto ataupun video si buah hati ke media sosial. Namun yang perlu diingat, membagikan foto atau video anak di media sosial dapat menjadi salah satu pembuka peluang besar untuk terkena penyakit Ain. Nah, dikutip dari Islam Post, hal tersebut dapat terjadi karena adanya pandangan hasad kepada gambar atau pandangan takjub terhadap gambar tersebut. Pandangan mata dapat berakibat buruk pada kesehatan terutama seorang anak. Dikarenanya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain ketika masih anak-anak dari gangguan setan dan pengaruh pandangan yang jahat dan hasad. Dilansir dari Nahdlatul Ulama, di samping pandangan jahat penuh kedengkian, pandangan takjub dan senang yang meluap-luap tanpa dibarengi dengan zikrullah dapat membuat pengaruh negatif terhadap objeknya. Pernah dikisahkan sebanyak 70.000 penduduk meninggal dunia seketika setelah salah seorang nabi di masa dahulu yang melewati negeri mereka memandang takjub akan padat penduduk dan makmurnya mereka. Adapun macam-macam penyebab penyakit Ain, dikatakan penyakit Ain terjadi akibatnya adanya hasad atau perasaan iri dan dengki atas sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini, Allah pun telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menghindari bahayanya dan dampak buruk dari sifat hasad. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Falaq ayat 5 yang artinya, dan dari keburukan orang yang hasad. Dengan begitu, sebisa mungkin setiap umat manusia harus mencegah keburukan tersebut agar tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Meski penyakit Ain sangatlah berbahaya, terobsesi atau memiliki kekuatan berlebihan mengenai penyakit Ain itu sendiri pun adalah sebuah penyakit. Hal tersebut dikarenakan paranoid bisa menjadikan kita sulit berpikir mengenai rencana baik Allah. Solusi cara mengobati penyakit Ain. Dalam buku Thohibun Nabawi, jika anak terkena penyakit Ain, sebaiknya dilakukan terapi pengobatan ruqyah dengan membaca doa-doa sahih serta dari ayat Al-Quran. Selain itu, obat untuk mengobati segala penyakit Ain, termasuk penyakit segalanya, adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyembuhkan semua penyakit dalam tubuh. Berdasarkan Quran surat At-Tagbun ayat 11, Allah berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Namun sebelum mengobati ada baiknya mencegah. Untuk mencegahnya, sesama umat muslim harus saling mendoakan keberkahan. Begitu juga ajarkan anak untuk saling mendoakan teman atau saudaranya sendiri. Selain itu, selalu menjaga tali silaturahmi, karena Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling memutus hubungan, saling menjauh, saling hasad. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua juga bisa mengajarkan anak yang lebih besar untuk membaca surat-surat pendek untuk menghindari penyakit Ain, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau surat lainnya setelah sholat subuh atau maghrib.